Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muspita Sari Dewi dari 12 MIPA 4. Di sini saya akan melakukan praktikum biologi, yaitu percobaan Ingenhousz dan percobaan Sachs. Saya akan memulainya dengan percobaan Ingenhousz terlebih dahulu. Tujuan dari penelitian ini yaitu 1. Membuktikan bahwa fotosintesis itu menghasilkan oksigen. Dan yang kedua, itu untuk mengetahui faktor apa saja sih yang dapat mempengaruhi proses fotosintesis. Langsung saja saya mulai. Ini adalah bahan-bahan yang digunakan untuk percobaan Ingenhousz. Terdapat 3 botol, dengan 2 botol diisi air biasa dan 1 botol diisi dengan air dingin. Lalu ada hidrilla atau tanaman air sebagai tanaman yang diuji cobakan nanti. Pertama, siapkan alat dan bahan. Lalu masukkan hidrilla ke dalam tiap-tiap botol. Yang satu saya taruh di bawah kursi untuk menghindari cahaya matahari, dan 2 lainnya saya taruh di halaman untuk mendapatkan sinar matahari langsung. Ini adalah hasil percobaan di tempat gelap sekitar 1 jaman. Terlihat buihnya itu sedikit tetapi ada, sekitar 1, 2, 3, 6, dan tidak menempel di permukaan botol tetapi menempel di permukaan daun tanaman hidrilla. Bisa dilihat ya, buih tidak menempel di mana-mana, hanya di tempat tertentu saja. Ini menandakan bahwa cahaya sangat dibutuhkan saat proses fotosintesis. Ini adalah hasil dari percobaan di tempat terang. Lihatlah botol dengan menggunakan air biasa. Terlihat buihnya itu sangat banyak sekali dan mengendap di bagian atas permukaan botol. Amati bagian tengah botol yang terisi oleh batang-batang hidrilla beserta daun-daunnya. Terlihat buih-buih daunnya itu sangat banyak sekali dan menempel di permukaan daun. Tidak sama seperti yang bagian gelap tadi, yang bagian terang dengan air biasa ini lebih banyak buihnya. Lalu berpindah pada botol dengan air dingin. Awalnya air ini dingin, tetapi karena ditunggu hingga 1 jaman, suhunya menjadi normal. Tetapi lihatlah buih yang dihasilkannya. Terlihat bahwa buih yang dihasilkan tidak sebanyak dengan botol dengan air biasa. Walaupun airnya lama-lama suhunya menjadi normal. Bahkan di bagian batang hidrilla tidak terlalu banyak menghasilkan buih-buih juga. Buih tidak menempel pada permukaan botol. Nah, kesimpulan yang dapat saya ambil dari percobaan Ingenhousz yaitu 1. Bahwa fotosintesis itu menghasilkan oksigen atau O2. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi fotosintesis adalah cahaya matahari dan karbon dioksida atau CO2. Percobaan Ingenhousz selesai, dan sekarang saya akan melakukan percobaan Sachs. Tujuan dari penelitian ini yaitu: pertama, membuktikan bahwa proses fotosintesis menghasilkan amilum. Dan yang kedua yaitu membuktikan bahwa proses fotosintesis membutuhkan cahaya. Langsung saja saya mulai. Hanya digunakan untuk percobaan Sachs, yaitu pertama ada aluminium foil untuk menutupi daun ini selama 1 hari ya. Lalu ada daun yang tidak tertutupi oleh aluminium foil. Lalu ada betadine sebagai lugol. Lalu ada hand sanitizer untuk pengganti alkohol. Pertama dilakukan yaitu rebus air hingga agak panasan sedikit. Nanti ketika sudah agak panasan, masukkan 2 daun ini. Perlu diingat, daun yang ditutupi oleh aluminium foil ini harus ditutupi 1 hari sebelum dipetik. Jadi tidak beberapa jam, tetapi harus 1 hari dulu. Nah, ini sudah agak panasan. Saya akan masukkan 2 daun ini. Dan tunggu beberapa menit hingga daun terlihat layu. Nah, air sudah berubah, pindahkan daun ke 2 wadah yang kering. Saya tandai bahwa tangkai yang lebih panjang ini yang tidak tertutup oleh aluminium foil, sedangkan tangkai yang sudah saya potong menjadi lebih pendek ini
ditutupi oleh aluminium foil. Setelah itu semproti alkohol beberapa kali ke permukaan daun. Atasi lugo atau betadine ke permukaan daun juga. Dan tunggu sampai beberapa menit. Amati perubahannya. Adalah hasil daun yang telah ditunggu selama 10 menitan. Bisa dilihat ya, ini daun yang tidak ditutupi oleh aluminium berwarna lebih kegelapan atau hijau tua daripada yang ditutupi oleh aluminium. Sedangkan daun yang ditutupi oleh aluminium foil berwarna agak kepucatan daripada daun yang tidak ditutupi oleh aluminium foil. Menandakan bahwa daun yang telah ditutupi oleh aluminium ini tidak memiliki amilum saat proses fotosintesis terjadi. Cobaan Sachs telah saya lakukan. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari percobaan Sachs yaitu 1. Fotosintesis Menghasilkan amilum. Buktinya, daun yang tertutupi oleh aluminium foil berwarna pucat, yang menandakan bahwa tidak mengandung amilum karena tidak terjadi proses fotosintesis. Yang kedua, yaitu fotosintesis memerlukan cahaya. Buktinya, daun yang terkena cahaya matahari langsung itu mengandung amilum yang terbentuk karena fotosintesis tersebut. Sekian praktikum biologi yang telah saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.